Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga hingga akhir hayat kita adalah umatnya yang selalu mendapat syafaatnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena berkenan hadir pada pertemuan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan juga hadir pada pertemuan kita hari ini dalam agenda diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Badriansah, SPD MA Papelin. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan bisa bersilaturahmi di sini dalam rangka diseminasi pemahaman tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umat yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bisa meluangkan waktu untuk memenuhi undangan dari calon guru penggerak yang alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih atau mengasah keterampilan dari guru penggerak dari sekolah kita. Untuk kesempatan hari ini yang akan disampaikan adalah mengenai budaya positif. Banyak sekali budaya positif yang bisa kita ambil dan terapkan di sekolah kita. Contohnya, misalnya pada pagi hari kita bersalaman dengan anak-anak, itu juga adalah salah satu budaya positif yang mana dengan adanya kontak dengan anak-anak tersebut itu bisa saling menumbuhkan rasa hormat dari anak kepada kita, guru-guru maupun orang lain lebih tua dan rekan-rekan sejawat mereka. Ini adalah PR kita. Mudah-mudahan dari diseminasi ini membuahkan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa mengembangkan budaya positif yang tepat dan sesuai sasaran di sekolah kita. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan bukan hanya pada saat-saat tertentu, tapi bisa menjadi kebiasaan sehingga bisa membangun karakter siswa kita. Karena di zaman sekarang ini karakter dan adab itu sudah tertinggal.
Melalui kesempatan ini saya berharap apa yang disampaikan oleh Ibu Susana SPD bisa memberikan masukan dan inspirasi yang baik bagi kita semua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin selanjutnya adalah kita menginjak acara kita tentang sharing Bapak Ibu ya. Di sini saya bukan maksudnya menggurui, tapi sharing tentang penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Ya, saya sambung berdiri ya Bapak Ibu. Ya, mohon izin. Oke, jadi kita sharing ya Bapak Ibu. Di sini adalah agendanya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Di sini adalah ada Pak Wahono, itu adalah fasilitator PGP saya, kemudian Pak Lutfi adalah pengajar praktik saya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke. Di sini kita lakukan explaining dulu Bapak Ibu ya. Di sini ada sebuah gambar. Di sini silakan Bapak Ibu tebak ada berapa jumlah hewan di gambar tersebut. Ini nanti silakan dijawab di kertas yang saya bagikan. Ada berapa jumlahnya? Ada 5, 10, 20? Nanti kita jawab. Ya boleh di jumlahnya berapa dan hewannya apa? Boleh disebutkan. Ada berapa? Ada 5, 10? Oke, ada yang mau jawab? Atau ditulis langsung mau jawab Bu Ria? Oke, pada Bu Ria saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang saya lihat, hewan pada gambar di depan itu ada 11. 11. Ada 11. Bisa disebutkan 11 itu apa aja Bu Ria? Baik, bisa. Yang pertama saya lihat dari paling bawah itu ada tikus, Ya. lalu ada kucing, anjing, kedelai, Nah, terus ada capung di pantatnya, kuda itulah, ada kura-kura, terus di ekor sendiri itu ular, ada ikan di matanya. Terus ada dagingnya itu buaya. Belalainya kalau yang saya lihat itu entah itu hiu, entah itu pesut, ya, atau lumba-lumba. Nah terus yang paling gede sendiri itu adalah gajahnya sendiri. Totalnya 11. Jadi totalnya ada 11. Kalau yang saya lihat. Ini saja. Terima kasih. Yang dapat lebih dari 11? Bu Eka, silakan Bu Eka. Hewannya apa aja? Menambahin yaitu cacing. Itu yang di atas sendiri, yang sesak dua itu di atas itu cacing menurut saya. Itu yang di atas sendiri, tidak ada garis dua itu. Oh iya, itu cacing. Capung sudah, ular, cacing, burung, buaya, ikan, gajah, tikus. Sudah kayak kura-kura. Yang dua itu apa itu? Ya itu aja Ustaz. Oke, tadi dari Bu Eka tambahannya ada cacing ya di atas. Jadi ada berapa gambar itu Bu Eka? 14. 14. Oke, jawaban Bu Eka 14 ya. Oke, sekarang kita teliti hewannya apa aja. Oke, ini ya. Yang pertama
ular. Ada yang semua ada yang lebih dari 5 menemukan hewan? Lebih. Berarti semua cukup fokus ya, teliti. Oke, berikutnya selesai Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi. Topik kita hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pertama adalah perubahan paradigma, kedua disiplin positif dan nilai kebajikan, 3 teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi agak panjang ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dulu, pertanyaan pematik, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca apakah dapat meningkatkan positif anak? Ketiga, pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Poin 1 siapa yang mau jawab? Siapa ini? Bu Katrin? Ya, silakan Bu Katrin. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tergantung sebenarnya dari segi hukuman, tapi tidak juga semua yang hukuman disiplin itu bisa menyebabkan anak itu disiplin. Itu yang pertama. Jadi pendapatnya tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada lagi tambahan? Silakan Bu Tuti. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya tidak, karena mungkin secara jangka pendek atau sementara bisa, tapi untuk berikutnya tidak dapat mendisiplinkan karena apa, akan terulang kembali jika tidak ada kesadaran dari dalam diri si anak itu sendiri. Jadi menurut saya hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Itu saja, terima kasih. Oke, dari kedua pendapat guru kita itu sama ya, sependapat bahwa hukuman tidak mendisiplinkan anak karena hukuman itu bersifat jangka pendek dan itu lebih bersifat juga memaksa, tidak memunculkan kesadaran diri. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca apakah dapat meningkatkan positif anak? Kita menghukum dengan membaca, apakah itu akan meningkatkan positif anak? Bisa ya, karena yang dilakukan hal positif akan menghasilkan hal yang positif juga. Kemudian pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Penghargaannya bisa reward, bisa pujian, bisa hadiah. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa Bapak Ibu ya, tapi itu hanya berjangka pendek. Nanti akan dibahas selanjutnya. Karena kita bermain kepala tangan Bapak Ibu ya, salah satu aja. Ini ada yang berpasangan dua-dua, bisa nggak? Berdua. Yang satu mengepal, yang satu mencoba membuka kepala tangan temennya. Jadi ada si A dan si B. Si A ini menggenggam kepala tangan, mempertahankan agar tangannya tidak terbuka. Salah satu aja boleh atau dua-duanya boleh. Sedangkan yang lawannya itu meminta, memaksa, boleh menghardik, boleh merayu bagaimana caranya agar temannya mau membuka kepala tangan tersebut. Berhasil mempertahankannya bagaimana? Buka yang rayu, yang rayu nih, Ibu cantik. Kalau mau buka kepala tangannya, bantu saya. Dia lihat ada apanya nih? Ada apanya nih? Mau baca ini guys. Baca kalau mau mengancam boleh, memaksa, merayu, semoga bisa buka.
Kenapa bisa membuka kepala tangan Bang Apri? Oh, dia dengan cara merayu saya. Dia bilang ini baik, alhamdulillah. Karena rayuan ibu ya. Oke. Sekarang dari permainan ini sebenarnya ini ada maksudnya. Oke. Di sini maksudnya adalah yang mempunyai kendali kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, begitu juga dengan siswa kita. Siswa kita punya kontrol akan diri mereka sendiri untuk disiplin. Jadi jika dia seperti tadi Bu Kati mau membuka kepala tangan itu karena dia mau membukanya. Tapi ketika orang itu tidak mau membuka, itu berarti dia belum mau, tidak bisa. Jadi kalau siswa kita mau disiplin, walaupun kita mengatur bagaimana mau menghukum, mau memberi ujian, jika dia tidak ada kemauan itu tidak akan bisa. Jadi harus ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri ya Bapak Ibu. Oke, kita lewatin lagi. Sekarang ke perubahan paradigma. Ini adalah perubahan yang kita lakukan di sekolah kita ya, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kita melakukan perubahan paradigma. Di sini adalah kita fokus pada pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa kita. Jadi kita memperhatikan kebutuhan siswa kita agar mencerminkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada teori kontrol. Tadi kita sudah bahas kontrol kita ya. Kemudian di sini ada teori kontrol. Guru mengontrol murid. Ini sebenarnya ini tidak bisa tadi ya, karena yang punya kontrol itu adalah dirimu murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga belum tentu benar, karena kritik itu membuat siswa terkadang minder. Kemudian membuat rasa bersalah juga membuat dia kurang percaya diri. Jadi itu juga kurang dibenarkan. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga tidak dibenarkan. Kadang penghargaan yang kita lakukan sering itu juga berdampak negatif. Kenapa negatif? Karena kadang siswa terpaku karena penghargaan tersebut. Jika tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, maka dia tidak ada kreativitasnya, tidak ada motivasinya, tidak ada semangatnya. Kemudian terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa, seperti kita guru berhak memaksa siswa kita. Padahal itu tidak dibenarkan. Sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Pernahkah Bapak Ibu menerapkan di kelas? Pernah ya? Pasti setiap guru pernah menerapkan disiplin. Misalnya Bapak Ibu, disiplin waktu, disiplin berpakaian, itu sudah kita terapkan di kelas. Di sini ada tujuan disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini tujuan disiplin positif ialah mereka muncul motivasi intrinsik yang mereka menghargai diri mereka sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup itu seperti makan, pakaian, rumah. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya itu dipedulikan, disayangi. Kemudian ada kesenangan itu bermain, humor, berlibur. Ada kebebasan itu kita mandiri, mencoba hal baru. Penguasaan itu berprestasi, harga diri dan diakui kepemimpinannya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini ya. Dan ini juga ada kebutuhan dasar murid kita juga. Jika murid kita itu tidak disiplin, berarti ada di antara 5 ini tidak terpenuhi. Misalnya mungkin dia kurang kasih sayang, makanya dia tidak disiplin dan mencari perhatian. Itu di sini kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Sekarang pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa? Motivasi yang Bapak Ibu miliki. Jadi motivasi diri Bapak Ibu ya, yang kita lakukan adalah motivasi
diri. Di sini kesadaran sendiri. Di sini motivasinya ada dua Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jika kesadaran diri berarti itu adalah motivasi dari dalam diri. Berarti intrinsik. Sedangkan ekstrinsik ini ada banyak faktor. Di sini karena tidak ingin ditegur pulang sekolah, itu berarti menghindari hukuman atau teguran. Kedua ada motivasi ekstrinsik supaya mendapat pujian atau penghargaan. Alhamdulillah kita adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu ya, karena kesadaran. Nah di sini yang saya jelaskan tadi, motivasi eksternal itu menghindari kenyamanan, motivasi eksternal mengharapkan imbalan atau penghargaan, intrinsik itu adalah kesadaran sendiri. Sekarang ada lagi pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika murid yang melanggar aturan? Apakah memberi hukuman, teguran, dan restitusi? Ada yang mau menjawab? Jika ada siswa kita yang melakukan pelanggaran aturan, apa yang Ibu lakukan? Memukul, teguran, atau restitusi? Atau ketiga-tiganya? Ya, siapa yang mau jawab Bapak Ibu? Pak Irfandi silakan. Terima kasih. Menurut saya mungkin untuk apabila ada seorang siswa atau murid melanggar aturan, yang pertama kita mencari tahu apa sih. Kadang kan kita nggak tahu, misalkan contohnya kayak terlambat, kita nggak tahu kenapa atau alasannya kenapa terlambat. Kadang ada yang ngurusin orang tuanya dulu, mungkin misalkan orang tuanya udah dalam keadaan yang udah nggak mampu, seperti udah nggak bisa bergerak ya, misalkan kena stroke atau apapun itu, biasanya kan siapa tahu dia memberi makan atau memandikan orang tuanya terlebih dahulu, kan kita nggak tahu alasan. Makanya kita nggak bisa asal langsung hukum, kita cari tahu dulu alasan mereka sampai terlambat itu karena apa. Nah setelah itu, jika kita sudah tahu, mungkin ya kita membantu siswa tersebut untuk mencari solusi gimana untuk mengatasi situasi yang dialami tersebut, supaya kejadian misalnya terlambat itu bisa teratasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, saya sependapat ya dengan Pak Irfandi. Yang pertama adalah tidak boleh langsung menghukum. Kita harus bertanya dulu apa alasannya. Setelah itu kita mencari solusi agar siswa tersebut tidak terlambat lagi. Nah, di sini kita bedakan Bapak Ibu ya, biar kita tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Di sini hukuman itu bersifat tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Terkadang siswa terlambat, kemudian kamu lari lapangan 1000 kali, misalnya gitu ya. Berarti itu dengan tiba-tiba tanpa ada rencana sebelumnya. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah di sini maksudnya hanya guru yang memerintah, tidak ada konsultasi antara dua belah pihak. Kalau konsekuensi itu lebih terencana, dan disepakati secara bersama. Dan ini bersifat dari dua arah, antara murid dan juga guru. Terakhir itu restitusi. Restitusi ini adalah mencari solusi terhadap permasalahan murid, saling berkolaborasi mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Jadi restitusi ini guru dan murid mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan murid. Kan ada pertanyaan pemantik lagi. Pernahkah Bapak Ibu memberi penghargaan kepada murid karena melakukan sesuatu? Misalnya bagi yang nilainya 100 dapat coklat. Pernah ya Bapak Ibu ya? Atau tidak perlu hadiah, memberi pujian itu juga suatu penghargaan. Oh anak hebat, pintar, itu juga pernah Bapak Ibu ya? Oke, pasti pernah. Sekarang penghargaan ini ternyata tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Di sini kalau penghargaan itu biasanya bersifat jangka pendek, karena tidak ada muncul motivasi intrinsik. Dia mengharapkan nilai itu karena dapat
penghargaan untuk ujian. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif karena menyebabkan siswa ketergantungan dengan penghargaan. Jika tidak ada penghargaan maka dia menjadi malas, tidak termotivasi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan di sini artinya siswa yang tidak mendapat penghargaan otomatis akan iri dengan yang mendapat penghargaan. Tuh, merasa diangkat-irikan dengan gurunya. Kemudian menurunkan kualitas, itu tadi berkaitan dengan tidak ada penghargaan dia menjadi malas dan mematikan kreativitas murid. Di sini posisi kontrol, kita belajar tentang materi posisi kontrol. Di sini posisi kontrol guru ada 5 ya. Pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 memantau, dan terakhir adalah manajer. Kelima posisi kontrol ini harus dimiliki guru, tapi kalau bisa guru memiliki posisi manajer. Manajer ini adalah posisi terbaik sebagai guru. Penghukum, pasti kita pernah menghukum siswa. Saya sudah pernah bertanya apakah kita boleh menghukum. Ternyata itu diperbolehkan asal menghukumnya masih di jalur positif. Misalnya menghukum karena membuang sampah, kita boleh menghukum anak tersebut untuk membersihkan lapangan, itu boleh, diperbolehkan. Di sini saya kasih contoh Bapak Guru, hormat pada bendera selama 1 jam, itu berarti posisi guru sebagai penghukum. Berapa kali ibu memberitahu kamu selalu mengulangnya kembali, itu berarti posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya, kamu bisa kok nak untuk menjadi lebih baik, itu berarti posisi guru sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, itu berarti posisi guru sebagai pemantau. Terakhir, apa kamu tahu kesalahan yang kamu perbuat? Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu? Ini berarti mencari solusi akan kesalahan siswa, berarti itu guru bersikap sebagai manajer. Ini pertanyaan komentar. Apa alasan Bapak Ibu memakai helm saat mengendarai motor? Apakah agar tidak ditilang? Apakah Ibu yakin bahwa dengan berhelm itu akan memberi kita keselamatan? Kira-kira antara dua itu yang mana Bapak Ibu? Taat dengan aturan polisi atau yakin bahwa dengan memakai helm kita akan selamat? Dua-duanya. Kalau saya lebih dominan dengan memakai helm, kita yakin kita akan selamat. Itu yang disebut dengan keyakinan. Ada kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang kita bahas yang helm tadi ya. Kalau kita karena melakukan aturan, itu berarti kita belum muncul motivasi intrinsik. Tapi kalau kita yakin dengan memakai helm kita selamat, itu berarti ada motivasi intrinsik dari diri kita untuk memakai helm, bukan terpaksa karena takut ditilang dengan polisi. Oke, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jika peraturan kelas itu berarti bersifat memaksa, dan itu yang membuat adalah guru. Tapi sekarang kita beralih mengganti kalimatnya bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini itu adalah dari dua arah, disepakati terlebih dahulu antara guru dan murid. Kemudian ada konsekuensinya dari hal tersebut. Untuk keyakinan kelas, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada beberapa kelas banyak yang sudah melakukan keyakinan kelas. Misalnya apa, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh terlambat, itu ditempel di dinding kelas, itu termasuk adalah keyakinan kelas. Ini sudah saya jelaskan. Sekarang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ini materi terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi yang seperti saya bilang adalah mencari solusi terhadap permasalahan siswa. Bagaimana? Di sini ada 3 langkah ya untuk restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Ini samaannya yang disampaikan dengan Pak Rifaldi tadi. Mungkin karena beliau guru BK jadi paham.
Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kita tidak boleh langsung menghukum. Kita mencari tahu alasan kenapa anak tersebut terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah, itu menanyakan apakah kamu terlambat itu salah atau tidak. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Jika dia bilang salah, dia paham apapun alasannya, kondisinya tidak dibenarkan, terlambat itu benar. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan, itu menanyakan apakah kamu yakin jika kamu sudah yakin bahwa terlambat itu salah, maka apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat, itu di poin terakhir. Di sini ada contoh kasus segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini kasus ulangan saat menyontek. Jadi ini dia menyontek karena tidak belajar sebelumnya. Ini kasus-kasus di kelas kita, Bapak Ibu ya. Ini tahapan restitusinya, Pak Ibu. Ini ya, tadi ibu misalkan ulangan tadi ya, ibu melihat sebuah menyontek videonya. Kira-kira menyontek itu menyontek itu baik atau tidak? Sekarang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena ada ibu atau wanita yang melakukan kesalahan. Pasti kalau punya alasan melakukan kesalahan juga dijelaskan di dalam kesulitan dalam menjalani keuangannya. Ini menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Jelasnya di antara jujur. Jadi dia menyontek itu tidak jujur. Ini poin terakhir menanyakan keyakinan. Jadi dari segitiga restitusi. Sekarang jika saya sudah yakin bahwa tujuan itu apa yang saya lakukan agar saya tidak Di sini adalah mencari solusi, sudah mencari solusi. Di sini adalah solusinya adalah tidak boleh lagi begadang, tidak mandi dan harus belajar agar ulangan tidak menyontek. Oke, itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu, yang terakhir materi kita. Jadi segitiga restitusi tadi tahapan langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu sebetulnya secara tidak sadar kita sudah menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Secara tidak sadar kita tidak tahu aja namanya bahwa itu adalah segitiga restitusi. Sekian ya Bapak Ibu diskusi kita hari ini, sharing kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.